Persib siap menghadapi laga sulit dengan skuad yang komplit dan akan tampil lebih menggigit. Nah, begitulah gambaran klub kesayangan kita semua, khususnya Boboto sealam dunia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana akan menghadapi laga yang sangat krusial bak final, yaitu 4 pertandingan ke depan yang bisa jadi penentu juara. Persib harus menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Sementara Borneo FC justru lebih diuntungkan karena lawannya relatif lebih mudah. Ini bukan sekedar opini, ini soal data, jadwal, dan kekuatan lawan yang sangat timpang. Jadi pertanyaannya, apakah Persib benar-benar bisa melewati fase-fase sulit ini? Nah, itu dia menarik kita bahas. Teman-teman, saat ini Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama berada dalam perburuan gelar. Hanya 2 tim inilah yang berpeluang besar meraih gelar juara Liga Super Indonesia. Selisih poin tipis, tekanan tinggi, dan setiap laga jadi final. Tapi yang membedakan bukan hanya performa, melainkan siapa yang harus mereka hadapi di sisa pertandingan. Dan disinilah perbedaan besar mulai terlihat. Mari kita fokus ke fakta paling krusial teman-teman, yaitu 4 pertandingan ke depan. Persib harus menghadapi tim-tim kuat, baik dari segi peringkat, performa, maupun motivasi. Tim-tim ini bukan hanya sekedar bagus secara teknis, tapi juga sedang dalam tren positif. Artinya, Persib tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tidak ada lagi eksperimen dan setiap laga bisa jadi batu sandungan. Bandingkan dengan Borneo FC yang relatif menghadapi lawan dengan tekanan lebih rendah dan performa yang tidak sekuat lawan-lawan Persib Bandung. Di titik ini saja kita sudah bisa melihat jalan Maung Bandung jelas lebih terjal. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, lawan-lawan Persib punya keunggulan di berbagai aspek, mulai dari lini serang tajam, pertahanan solid, hingga kedalaman skuad. Beberapa bahkan punya rekor bagus saat melawan tim-tim besar. Ini bukan hanya soal nama besar, tapi soal konsistensi performa. Berdasarkan jadwal resmi Liga, 4 laga terdekat Persib Bandung yaitu melawan Bali United pada tanggal 12 April 2026. Ini laga kandang. Berikutnya melawan Dewa United pada tanggal 20 April 2026 dan ini laga tandang. Seterusnya melawan Arema FC pada tanggal 24 April 2026. Ini laga kandang teman-teman. Dan terakhir melawan Bayangkara FC pada tanggal 30 April 2026. Ini laga tandang. Ini adalah laga-laga yang begitu panas di bulan April ini. Kenapa 4 lawan ini berat, teman-teman? Nah, kita coba analisa dulu. Yang pertama, Bali United. Tim besar dan berpengalaman. Termasuk tim papan atas yang langganan juara di beberapa musim terakhir. Seterusnya, punya kedalaman skuad dan pengalaman di laga besar. Bermain konsisten di kandang maupun tandang. Maknanya, ini bukan sekedar laga biasa. Ini ujian mental pertama Persib di fase krusial. Yang kedua, Dewa United. Tim kuda hitam yang berbahaya. Tim dengan performa naik turun tapi sering mengejutkan tim besar. Pernah mengalahkan tim kuat di musim ini termasuk mengalahkan Borneo FC.
Tim seperti ini justru sangat mengancam. Tidak diunggulkan, tapi bisa merusak segalanya. Yang ketiga, Arema FC. Tim tradisional dengan mental besar. Salah satu klub besar Indonesia dengan pengalaman tinggi, punya basis supporter besar, dan tekanan pertandingan tinggi. Artinya, melawan Arema bukan cuma taktik, tapi juga mental dan atmosfer pertandingan. Yang keempat, melawan Bayangkara FC. Tim solid dan sulit ditembus. Punya pertahanan cukup disiplin, sering menyulitkan tim papan atas. Maknanya, ini tipe lawan yang bikin frustasi. Tidak spektakuler, tapi sangat efektif. Dalam periode yang sama, Borneo FC menghadapi PSBS Biak, PSM Makassar, Semen Padang, dan Persik Kediri. Nah, kita analisis dulu. PSBS Biak, tim promosi non-unggulan. Semen Padang, tim papan bawah yang berjuang keras keluar dari zona merah. Minggu kemarin kalah dari Persib Bandung dengan skor 2-0. Seterusnya Persik Kediri, tim yang inkonsisten di liga. Yang terakhir PSM Makassar. Inilah satu-satunya lawan yang cukup berat bagi Borneo. Artinya dari 4 laga hanya satu yang agak berat untuk Borneo FC. Dari 4 tim yang dihadapi, secara probabilitas Borneo FC punya peluang lebih besar untuk meraih poin maksimal. Wow. Dan ini bukan sekedar asumsi, teman-teman. Ini adalah analisis berbasis tren performa. Persib saat ini masih memimpin di puncak klasemen dengan raihan 61 poin. Sedangkan Borneo FC mengumpulkan 57 poin, selisih 4 poin di bawah Persib Bandung. Implikasi besarnya, Persib punya target meraih hasil positif dari semua tim lawan. Borneo FC bisa bermain lebih lepas. Teman-teman, menghadapi 4 tim kuat secara beruntun bukan hanya menguras fisik, tapi juga mental. Persib harus bermain dengan intensitas tinggi di setiap pertandingan. Tidak ada ruang untuk rotasi besar-besaran. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pelatih harus berpikir ekstra keras, menentukan strategi, menjaga kebugaran pemain, sekaligus mempertahankan konsistensi. Sementara Borneo FC bisa bermain lebih fleksibel, bahkan mungkin melakukan rotasi tanpa risiko besar. Inilah keuntungan yang sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Wow. Teman-teman, satu hal yang pasti, jika Persib Bandung mampu melewati 4 pertandingan berat ini dan tak tergoyahkan di puncak klasemen, maka tidak ada lagi keraguan. Mereka memang pantas jadi juara musim ini. Karena mereka tidak hanya mengalahkan lawan, tapi juga menaklukkan jalur tersulit menuju puncak untuk mengukir sejarah. Sekarang giliran kalian pula nih, Bobotoh. Menurut kalian, apakah Persib bisa melewati rintangan sulit ini dan mampu mengunci gelar juara sebelum pekan terakhir? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun, Persib salawasna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.